Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Septiara dari kelas 11 MIPA 5, nomor presensi 24. Saya akan membahas materi tentang prinsip dan praktik ekonomi Islam. Pengertian muamalah. Dalam fikih Islam, muamalah berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, dan lain-lain. Beberapa hal yang dilarang dalam melakukan transaksi ekonomi, yaitu 1. Tidak boleh melakukan dengan cara yang batil. 2. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. 3. Tidak boleh dengan cara zolim. 4. Tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, dan kehalalan. 5. Tidak boleh dengan cara berjudi. 6. Tidak boleh melakukan transaksi jual-beli barang haram. Macam-macam muamalah. 1. Jual-beli. 2. Utang piutang. 3. Sewa-menyewa. 1. Jual-beli. Jual-beli adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Jual-beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Syarat-syarat jual-beli. Pertama, penjual dan pembelinya harus balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Kedua, uang dan barangnya haruslah A. Halal dan suci, B. Bermanfaat, C. Keadaan barang dapat diserah terimakan, D. Keadaan barang diketahui penjual dan pembeli, E. Barang milik sendiri. Khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Macam-macam khiyar diantaranya yaitu A. Khiyar majelis, yaitu selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi, keduanya berhak memutuskan meneruskan jual beli atau membatalkannya. B. Khiyar syarat, yaitu khiyar yang dijadikan syarat jual beli. C. Khiyar aibi atau cacat, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat. Riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas permukaan barang. Riba hukumnya haram. Macam riba yaitu A. Riba fadli, yaitu pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. B. Riba kordi, yaitu pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. C. Riba yadi, yaitu akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun penjual dan pembeli belum melakukan serah terima. D. Riba nasi'ah, yaitu akad jual beli dengan pengerahan barang beberapa waktu kemudian. 2. Utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu di kemudian hari. Rukun utang piutang yaitu 1. Yang berpiutang dan yang berutang. 2. Ada harta atau barang. 3. Lafaz kesepakatan. Tiga, sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Syarat dan rukun sewa menyewa. 1. Sudah balik dan berakal sehat. 2. Kemauan masing-masing. 3. Barang menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewa. 4. Ditentukan
barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. 5. Manfaat yang diambil dari barang tersebut harus diketahui dengan jelas. 6. Berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. 7. Harga sewa dan cara pembayarannya harus ditentukan dengan jelas. Dalam hal sewa-menyewa harus diketahui secara jelas dan disepakati bersama. Sebelumnya hal-hal berikut. 1. Jenis pekerjaan dan jam kerjanya. 2. Berapa lama masa kerjanya. 3. Berapa gaji dan sistem pembayarannya. 4. Tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain, kalau ada. Syirkah. Secara bahasa, syirkah adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Rukun dan syarat syirkah. 1. Dua belah pihak yang berakad atau akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan, melakukan tasaruf atau pengelolaan harta. 2. Objek akad mencakup pekerjaan atau modal. Syarat benda harus halal. 3. Akad. Syarat sah akad harus berupa tasaruf. Macam-macam syirkah. Pertama yaitu syirkah inain, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. 2. Syirkah ngabdan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa kontribusi modal. 3. Syirkah wujuh, yaitu kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian seseorang di tengah masyarakat. 4. Syirkah mufawadah, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah. 5. Mudarobah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak, terdiri dari mudarobah mutlakah dan muqayyadah. 6. Musakah, muzaroah, dan muhabarah. Perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Bank dilihat dari segi penerapan bunganya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank Islam atau bank syariah. Bank konvensional yaitu bank yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan. Bank Islam atau bank syariah yaitu bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam dan menggunakan cara yang bersih dari riba, seperti mudharabah, musyarakah, wadiah, qardul hasan, dan murabahah. Asuransi syariah. Asuransi berasal dari bahasa Belanda yaitu asuranti, yang artinya pertanggungan. Dalam bahasa Arab dikenal dengan at-ta'min, yang berarti pertanggungan, perlindungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Dasar asuransi menurut fikih Islam adalah boleh dengan suatu ketentuan produk asuransi harus sesuai ketentuan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya yaitu, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Prinsip asuransi syariah berbeda dengan prinsip asuransi konvensional. Sistem asuransi konvensional menggunakan prinsip transfer resiko.
Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo, sedangkan asuransi syariah tidak mengenal dana hangus. Manfaat yang dapat kita ambil dengan terlibat dalam asuransi syariah yaitu 1. Bisa menjadi alternatif perlindungan yang sesuai hukum Islam. 2. Bisa menjadi pilihan bagi pemeluk agama lain yang memandang konsep syariah lebih adil. 3. Syariah merupakan sebuah prinsip yang bersifat universal. Pengaturan asuransi di Indonesia dapat dipedomani Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21 DSN MUI 10 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.